Apa yang membuat pasar modal kita ini cenderung lebih kuat ketimbang pasar modal di negara lainnya? Ada beberapa faktor yang pasti pertama, asing melihatnya bahwa kita sudah bisa mempertahankan momentum perekonomian, apalagi dengan, Omikron yang sudah, harapannya mengakhiri daripada, pandemi Covid, 19 dan juga kita lihat bahwa Indonesia kan memang ya, sumber dari komoditasnya itu adalah bersumber dari Indonesia, cukup besar gitu ya. Sehingga, momentum ini tentu yang menyebabkan banyak asing untuk tetap berminat untuk berinvestasi di Indonesia, gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat tampaknya aliran dana asing ini perdagangan kemarin juga sudah tampak mulai keluar begitu ya. Nah ini kira-kira seperti apa tren untuk aliran dana asing masuk ke tanah air menurut Anda, Pak? Kalau saya lihat dengan dampak perang Rusia Ukraina ini sebenarnya mungkin sifatnya hopefully cuman sementara. Jadi asing itu tentu dia akan profit taking karena ancaman yang di depan itu kalau tetap berlanjut, itu adalah kemungkinan terjadinya inflasi. Saat ini kita masih bisa mempertahankan inflasi di angka 2%. Tetapi yang ditakutkan adalah adanya disrupsi di supply chain. Nah, kalau itu terjadi supply chain disruption, itu akan membawa dampak inflasi yang mempengaruhi banyak negara, termasuk negara-negara maju. Nah, ini yang ditakutkan bahwa dengan dampak inflasi ini, dan tentu ya tingkat suku bunga pasti pemerintah akan meningkatkan suku bunga bukan hanya di Indonesia tapi di hampir semua negara gitu. Jadi kembali lagi perang ini hopefully hanya sebentar, tetapi kalau lama dampaknya tentu eh, agak 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 mengkhawatirkan gitu ya. Oke, ini menarik ya kalau kita tadi Anda katakan begitu ya bahwa supply chain ini juga menjadi perhatian dari negara-negara di seluruh dunia dan tampaknya ini juga menjadi salah satu sentimen yang cukup kuat ya untuk bursa saham secara global begitu khususnya di Amerika Serikat, di Eropa dan juga di kawasan Asia Pasifik. Nah, ini menurut Anda apakah ini juga menjadi satu sentimen yang perlu diperhatikan oleh para investor di tanah air, Pak Antoni? Oh iya, iya, iya. Karena kita tidak mungkin bisa menghindari itu. Kalau misalnya terjadi disrupsi supply, itu otomatis akan menyebabkan harga-harga bukan hanya komoditas, tapi harga pertanian tadi seperti dikatakan pertanian itu berdampak cukup besar kepada faktor inflasi. Nah, kalau inflasi itu berkelanjutan dan mengkhawatirkan, nah pemerintah mau nggak mau dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa mendorong ekonomi, mau mengawal harus meningkatkan suku bunga gitu. Nah, itu yang ditakutkan. Nah, belum lagi bahwa tapering yang terjadi di Amerika itu juga belum selesai gitu ya. Jadi bagi Oke. para fund-fund manager ini memang ya cukup menantang. Oke, dengan sejumlah sentimen yang tadi Anda katakan juga cukup menantang begitu, apakah artinya level psikologis IHSG saat ini 6.800 bahkan kemarin di pekan lalu juga, mencetak rekor all time high-nya begitu, apakah ini juga tanda-tandanya juga investor di tanah air ini cenderung lebih optimistis ketimbang, kondisi perekonomian sesungguhnya begitu? Oh, kalau saat ini kita harus istilahnya memanfaatkan momentum ya, dengan peningkatan komoditas, tentu saham-saham komoditas ini akan berdampak positif sekali gitu loh. Dan bagi investor ya, kalau untuk masuk ke saham-saham yang komoditas, saya rasa masih masih ada cerita berlanjut begitu. Oke oke, kalau kita bahas secara sektoral tadi, saham-saham komoditas juga artinya kan para pelaku pasar perlu memanfaatkan momentum ini begitu di tengah kenaikan harga yang bisa kita katakan juga cukup gila-gilaan begitu ya Pak Antoni di secara global begitu. Nah tapi menurut Anda untuk, secara value mungkin emiten-emiten yang, masih menarik begitu di pasar modal kita terkait dengan sektor komoditas menurut Anda di, mana saja? Di saham-saham komoditasnya gitu. Iya betul. Tentu yang market besar dan yang berbasis batu bara juga cukup meningkat cukup, pesat ya. Kemudian yang sektor di gas, jadi pegas juga punya punya potensi, tapi kalau kita lihat Antam kemarin udah naik cukup pesat gitu ya. Adaro, ya itu masih menjanjikan lah gitu. Nah, Oke. saham-saham pertanian saya rasa CPO juga ini juga bakal memberikan, kontribusi yang cukup besar juga.